Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke desa Kelawat, jumpa Kak Siro berjalan kaki. Jawab salam belum semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua BPD Desa Kelawat yang juga tadi sebagai pembawa acara, yang kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Bapak Ketua Pengurus beserta jajaran pengurus Mushola An-Nur Desa Kelawat, yang di sini juga kami muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah rekan kami bersama penyuluh penceramah kondang Ustaz Muhammad Solihin. Kosong kebetulan kosong, alhamdulillah dapat bertemu di Mushola An-Nur yang kita cintai ini. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu jemaah Mushola An-Nur yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang lebih indah yang patut kita ucapkan daripada ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan, mulai kita berada di dalam perut ibu kita hingga detik ini, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan terhadap nikmat-nikmat itu, Bapak Ibu, kalau kita bersyukur maka akan Allah tambah. Tapi kalau kita syukur, tidak bersyukur, maka Allah mengancam dengan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah Allah tambah nikmat. Kalau kita punya uang 1 juta, kita bersyukur, Allah tambah menjadi 2 juta. Kalau kita punya rumah 1, kita bersyukur, insya Allah mana tahu nanti rumah kita menjadi 2. Sekarang kita punya kebun sawit 1 hektar, kita bersyukur. Nanti kalau kita bersyukur kita menjadi 2 hektar punya kebun sawit. Jadi kita sering bilang kalau kita punya istri 1, kita bersyukur. Insya Allah Allah tambah keberkahan di dalam rumah tangga, bukan jumlahnya, tetapi keberkahan di dalam rumah tangga, insya Allah. Kemudian sholawat diiringi dengan salam, tidak lupa, tidak bosan kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, teladan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini malam keberapa Bapak Ibu? Malam yang ke 29. Ini malam insya Allah malam ini kalau tak salah malam ke 21 ya Bapak Ibu. Berarti saat ini kita sudah berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ini kalau 10 malam terakhir ini Bapak Ibu, ini termasuk malam-malam yang rawan. Biasanya dengan tempat lain itu tinggal pemain-pemain TV saja yang tinggal di musola atau masjid. Tapi alhamdulillah saya lihat di Mushola An-Nur ini, walaupun sudah masuk 10 malam terakhir tetap ramai, bahkan sampai pakai tenda di luar. Mungkin kemarin melimpah jemaah kita, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan sholat tarawih, zikir, dan tadarus Al-Quran. Karena tinggal beberapa malam ini saja lagi Bapak Ibu kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Begitu habis Ramadan, tidak ada lagi sholat tarawih. Karena sholat tarawih
hari ke depan, jangan kita sia-siakan kesempatan itu. Karena bisa jadi Ramadan tahun yang akan datang akan kembali menjumpai, selagi belum kiamat Ramadan akan tetap datang. Cuman kan pertanyaannya, usia kita sampai tidak pada Ramadan pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu, tetap kita ambil kesempatan yang kita beberapa hari ke depan untuk maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin banyak godaan di akhir Ramadan ini, buat kue lebaran, mencari baju lebaran dan lain sebagainya, tetapi tetap jangan sampai kita lupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini jadwal kami sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lada, yang mana pada malam hari ini tema kita adalah tentang zakat. Tentang zakat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan ibadah puasa. Dan di akhir bulan Ramadan ini kita diingatkan kembali tentang sebuah ibadah, yakni zakat. Zakat adalah rukun Islam setelah puasa. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat ini zakat. Nah, zakat ini wajib kita keluarkan sebagai tanda kita orang yang beragama Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat ini memiliki banyak hikmah. Karena itulah dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja hikmah daripada zakat ini? Yang pertama hikmahnya adalah mensucikan harta kita. Yang pertama tak lain dan tak bukan, hikmah daripada zakat adalah mensucikan harta kita. Sehari-hari kita bekerja, kita mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, berkumpul rumus, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari uang. Memang kita mendapatkan harta dari usaha kita. Tapi ingat, atas usaha kita itu semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam rezeki itu ada hak-hak orang lain yang Allah berikan. Itulah mengapa membayar zakat ini adalah mensucikan harta kita. Karena dari harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain, ada hak-hak fakir miskin yang ada di dalam harta kita. Maka dengan zakat ini kita keluarkan, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan asnaf yang 8 itu. Nah, setelah itu barulah harta kita ini suci, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat ini juga untuk mensucikan hati kita. Terkadang kita merasa bahwa harta itu adalah milik kita. Semakin banyak harta kita, semakin sulit kita mengeluarkannya. Semakin kita ingin harta itu kita pegang saja, tidak mau kita keluarkan. Maka dengan adanya perintah zakat, ini lepas sudah keterkaitan hati kita dengan harta yang kita pegang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita dapatkan di dunia ini sebenarnya 4 saja kegunaannya. 4 saja kegunaan harta. Yang pertama, harta itu untuk kita makan. Kita belikan beras, kita masak, kita makan. Dan harta yang kita makan itu ujung-ujungnya menjadi kotoran. Dan yang kedua menjadi darah daging kita. Darah daging kita pun pada masanya juga akan dimakan oleh kita di alam kubur sana. Itu yang pertama. Yang kedua, harta itu adalah yang kita pakai. Kita memakai pakaian, kita membeli rumah, kendaraan, itu harta yang kita pakai. Dan ujung daripada harta yang kita pakai adalah laku. Semuanya akan laku pada masanya. Yang ketiga, harta itu adalah harta yang kita simpan. Apakah berbentuk uang di bawah bantal, atau di dalam rekening, atau kita simpan di bank, atau kita simpan dalam bentuk emas. Itu adalah harta yang kita simpan.
Harta yang kita simpan ini pun ujung-ujungnya kalau tidak harta itu yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan harta tersebut. Harta meninggalkan kita bisa jadi dia dimaling orang, bisa jadi terjadi kebakaran dan lain sebagainya, hilang sudah semuanya. Atau kita yang meninggalkan harta, tidak tahu aja kan? Bisa jadi kita meninggalkan harta tersebut dan harta itu akhirnya jatuh kepada orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, inilah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluarkan untuk zakat, infak, sedekah. Harta inilah dari 3 ke 4 kegunaan harta. Yang keempat inilah harta yang kembali kepada kita nanti di hari di akhirat kelak, yaitu harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah daripada zakat yang pertama adalah mensucikan harta kita. Kemudian yang kedua, zakat adalah melatih kepedulian sosial. Di puasa kita telah tunaikan sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Maka zakat hadir sebagai pelengkap untuk meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Banyak ayat di dalam Al-Quran disandingkan antara perintah salat dan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Rata-rata banyak ayat kita temukan di dalam Al-Quran menyandingkan antara salat dengan zakat. Ini memberi pesan kepada kita bahwa setelah kita beribadah kepada Allah itu tidak cukup, harus kita lengkapi dengan ibadah kita kepada sesama, yaitu memberi zakat kepada manusia, orang-orang di sekitar kita. Maka dengan zakat inilah akhirnya ada jembatan kasih sayang antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang hartanya banyak dengan yang hartanya kurang. Karena tentu di dalam hidup ini ada beberapa orang, sebagian orang yang Allah lebihkan hartanya dibandingkan dengan yang lain. Maka zakat inilah yang menyeimbangkannya. Sehingga dengan zakat orang-orang kaya tidak merasa sombong dan orang-orang yang kekurangan juga tidak merasa iri hati. Keduanya terhubung oleh yang namanya zakat. Inilah pentingnya zakat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, barangkali itulah hikmah daripada zakat. Yang pertama, membersihkan harta kita, dan yang kedua, melatih kepedulian sosial kita kepada sesama. Mudah-mudahan dengan kita membahas mengenai hikmah zakat ini, kita lebih semangat dalam mengeluarkan harta kita. Yang pertama, zakat fitrah kita tentunya wajib 2,5 kilogram makanan pokok, kemudian juga zakat mal. Zakat mal jika telah sampai haul dan nisabnya juga wajib kita keluarkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tausiah singkat pada malam hari ini. Sedikit dan banyak mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, lebih-lebih bagi kami yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.